Yang pertama, dalam sejarah reformasi hingga hari ini moneter kita terjajah. Apa indikatornya? Dari 6.000 sampai dengan 16.500. Berapa besar kejatuhannya per tahun? 6,35% sampai dengan 6,4%. Apa buktinya? Buktinya bahwa sesungguhnya rupiah yang Anda pegang makin hari makin jatuh. Dan itu berarti Anda tidak punya harga diri. Yang kedua, fiskal kita terjajah. Apa indikatornya? Hutang kita terbebani hingga hari ini 8.308 triliun. Ruang fiskal kita sempit. Dan karenanya kemudian tidak mampu dalam rangka menyejahterakan karena dibuat dengan hutang. Apa di balik hutang? Penjajahan. Di balik hutang adalah penjajahan. Saya mau buktikan sama Anda. Kita sibuk dengan transisi energi untuk SL1 dan SL2 dengan mengubah yang namanya batu bara menjadi PLTS. Ada dua pinjaman SL1 dan SL2, 600 juta US dollar dan 1,2 miliar US dollar. Setelah saya pelajari, isinya adalah tiga. Satu, Anda belanja kebijakan dengan berutang. Dua, Anda tidak punya uang untuk membiayai maka Anda berutang. Tiga, Anda beli teknologi PLTS untuk mengikuti transisi energi. Pertanyaan berikutnya, siapa sebenarnya yang punya konsep transisi energi? Siapa sesungguhnya? Anda ikut-ikutan teriak green economy. Ikut kita semua teriak namanya global climate change. Di tengahnya namanya Cina tetap ongkang-ongkang kaki dan melakukan perlawanan terhadap Washington. Dari aspek intelektual itu terbukti seperti yang disebut oleh Cina, colonization of mind. Itu yang disebut oleh Narendra Modi against neo-imperialism. Maka BRICS kemudian menunjukkan sebuah sikap lawan Washington. Lalu problem besarnya kenapa Prabowo tanda tangani perjanjian dagang dengan Amerika? Buat saya urusan fiskal itu urusan jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang ketika Anda tanda tangani perjanjian dagang dengan Amerika, maka Anda boleh teriak astacita. Tapi ketika Anda tanda tangani perdagangan dagang dengan Amerika, Anda tidak sedang menjalankan astacita. Hayo perang sama gua kalau nggak percaya. Mari kita bongkar data. Hayo. Data saya bersumber dari Gedung Putih. Hayo kita bongkar. Hayo. Apakah kita sedang menegakkan kedaulatan ekonomi atau tidak dengan model perdagangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan Donald Trump? Itu cara ngebongkarnya. Itu yang mesti kita tahu. Jadi kalau Anda teriak tentang astacita dan di belakang itu konsepnya cuma konsep ketahanan, walaupun dengan istilah menggunakan kemandiran, Anda tidak kurang sedang menerapkan konsep WTO. Dan itu tidak sedang memerdekakan bangsa ini. Tidak sedang memerdekakan bangsa ini, tidak, sama sekali tidak. 2019 saya adalah orang yang bersama dengan Prabowo Subianto. Dan saya bicara bukan di mana-mana, saya bicara di rumahnya bersama almarhum Firmansyah. Prabowo Subianto yang mengadu saya dengan Firmansyah, dan saya buktikan bahwa negeri ini akan luluh lantak dengan neoliberal. Sekarang ini saya kemukakan secara terbuka pada Anda. Di Amerika sana, posisi neoliberal dalam posisi decline and fall. Tapi apa yang sedang dilakukan oleh Indonesia di bawah Prabowo Subianto bersama Purbaya Yurisadewa? Apa yang sedang dilakukan? Mereka melanjutkan apa yang disebut dengan financialization. Apa itu financialization? Orang miskin membiayai orang kaya. Apa indikatornya? Rancangan APBN sendiri menegaskan
Gini rasio tidak bisa turun dari 0,382 hingga hari ini. Itu baru angka pemerintah. Kalau angka teman-teman lain menyatakan enggak bukan 0,382, 0,41, 0,42. Artinya lebih parah. Pada saat yang sama, Prabowo Subianto menerima beban. Beban pertama adalah jatuhnya kelas menengah. Yang kedua, Purchasing Managers Index ambruk. Yang ketiga, PHK merebak. Berikutnya, ada menteri yang bangga, nanti kita bangun industri tekstil dari Cina. Padahal pada saat yang sama, Orde Baru pernah menunjukkan industri tekstil pernah menjadi tulang punggung untuk industri di Indonesia. Apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang? Deindustrialisasi. Apa Burhanuddin Abdullah bilang? Deindustrialisasi dini. Padahal saya sudah mengingatkan sejak namanya SBY sedang melakukan deindustrialisasi. Lalu ada apa dengan melakukan hilirisasi? No, pertanyaan besarnya, siapa penikmat hilirisasi? Siapa? Kalau Prabowo kemudian sibuk dengan devisa hasil ekspor, pertanyaan besarnya, coba selesaikan undang-undang lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. Ada dua jantung sistem ekonomi neoliberal, Bapak Ibu sekalian. Lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, Undang-Undang 2499 dan 2507 tentang penanaman modal. Sepanjang itu Anda tidak selesaikan, Prabowo Subianto tidak akan keluar dari sistem neoliberal. Halo, dengar ucapan saya? Saya ulang, selama Prabowo Subianto tidak keluar dari Undang-Undang 2499, lalu lintas devisa dan sistem pembayaran, dan Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, Prabowo Subianto tidak keluar dari sistem neoliberal. Padahal di negeri sana, sebagai pejuang neoliberalnya, dia sedang ambruk habis-habisan. Maka ketika Yudi mengambil sikap memberikan 200 triliun dan Anda kemudian bangga dengan 200 triliun, saya kemudian bertanya, kemana SBN yang dia jual? Berapa tingkat suku bunganya? Dan apa yang terjadi dengan yang namanya Patriot Bond? Siapa yang kemudian menerima Patriot Bond? Dijual kemana Patriot Bond? Siapa yang sesungguhnya menikmati Patriot Bond? Ayo, ada ahli keuangan? Mari duduk bareng dengan saya. Undang saya secara terbuka di mana saja, saya tunggu. Saya tunggu sekali lagi. Nah, terakhir penutup, Bapak Ibu sekalian. Memang ada perbaikan. Saya catat, saya punya 13 halaman presentasi saya. Tadinya saya mau kasih pada yang ngejemput karena dia minta. Tapi saya ingin mengatakan, memang ada perbaikan. Betul, ada perbaikan. Mari kita catat perbaikannya, Bapak Ibu sekalian. Ini ya, penutup ya, sebagai penutup. Perbaikan pertama, penjualan mobil tahunan naik dari 61.780 menjadi 62.069. Itu ya, penjualan mobil. Lalu kemudian kita lihat penjualan motor juga turun, tapi dari 578.000 menjadi 567.173. Angka ini menunjukkan apa? Ini rasio. Orang kaya tetap bertahan pada kekayaannya, orang miskin tetap ambruk menurun. Ada lagi yang mendapatkan perbaikan, satu kata kunci di sini, dan ini tipis sekali. Tipisnya adalah bisa dilihat dari posisi bagaimana penggunaan kapasitas produksi nasional. Maaf moderator, I'm talking by data, I'm talking by reference. Penggunaan kapasitas sebelumnya 73,25%, kapasitas sekarang 73,58%. Apa artinya kenaikannya? Tipis. Sekarang pertanyaan, kenapa demikian tipis selama setahun? Karena Prabowo punya beban besar sejak awal. Saya kata kunci pertama, satu, tadi keuangan, fiskal dan moneter dalam posisi terjajah. Dua, posisi utang luar negeri yang membebani sehingga fiskal sempit. Tiga, SDM rendah, PHK besar-besaran. Empat, menarik di sini Bapak Ibu sekalian yang tidak disadari oleh pemerintahan dan kawan-kawan banyak, sumber daya buatan itu diambil oleh asing dan kemudian infrastruktur
infrastruktur yang dibangun selama era Joko Widodo cuma menurunkan biaya logistik 0,3%. Nah, itu beban besar Prabowo, silakan atasi. Anda bisa syukur, Anda nggak bisa silakan tanya saya, karena saya punya konsep tanpa perlu bayar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsanuddin Nursi mengenai catatan dan juga pandangannya mengenai setelah 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Memang harus ada hal yang tentu bisa kita apresiasi, tapi di sisi lain ternyata juga PR-nya begitu banyak sekali. Salah satunya adalah soal kemiskinan dan juga soal Gini rasio ketimpangan antara orang yang kaya dan juga orang yang miskin. Rocky Gerung memotret soal pemerintahan selama 1 tahun belakangan ini. Silakan Bung Rocky. Oke, mau saya berdiri kayak Budiman apa saya duduk seperti lawan? Oke, orang kiri harus berdiri. Orang kiri harus berdiri. Orang kanan duduk jadi komisaris. Oke. Tadi saya nggak punya satupun akun sosial media. Jadi yang diterangkan tadi itu pasti bohong itu. Tetapi nama saya dipakai mungkin ada 50 sosial media. Bahkan ada sosial media yang mempromosikan obat kuat. Pakai nama saya tuh. Ngaco tuh. Padahal iya. Padahal saya tidak punya problem dengan ereksi. Problem saya dengan demokrasi, bukan dengan ereksi. Tadi Pak Laude mulai dengan semacam tuntutan final, yaitu dekret kembali pada Undang-Undang 95, lalu amandemen undang-undang itu. Oke. Gimana jalan pikirannya? Kalau udah ada dekret, ngapain di amandemen itu? Jadi begitu dekret di amandemen balik lagi dong. Kan itu. Jadi logical sequences-nya tuh keliru. Jadi ada masalah dengan ereksi intelektualmu itu, oke. Saya ingin terangkan satu bagian yang sekarang kita mau tuntut sebetulnya bukan keterangan deskriptif, tapi konsistensi ideologis dari program-program presiden. Kan itu dasarnya. Kita tahu presiden dicitrakan sebagai kiri itu. Siapa lebih kiri? Presiden Prabowo atau Budiman Sujatmiko? Budiman Sujatmiko hanya mampu nyanyi Darah Juang. Dia pikir udah kiri itu. Prabowo nyanyi Internasionali, Mars Komunis. Ini faktanya begitu. Jadi kita mau tagih konsistensi paradigma dari program itu berdasarkan prinsip-prinsip sosialisme in optima forma dalam bentuknya yang paling tinggi. Kan dasarnya itu. Ya ada makan siang gratis, apa namanya, sekolah gratis, semuanya dibikin. Tetapi itu tidak atau belum cukup untuk diucapkan sebagai paradigma sosialis. Negara-negara Eropa nggak lakukan itu semuanya, tapi dia bukan negara sosialis. Nah, kita mau coba mengerti apa yang terjadi sebetulnya pada negeri ini. Kita kehilangan kemampuan untuk merumuskan konsep pada taraf epistemik, itu soalnya. Yang ada politik kita itu politik kinetik, kasakusuk tanpa konsep. Kita ingin politik itu diasuh secara epistemik, bukan sekedar kinetik. Itu yang terjadi di dunia manapun, dalam ekonomi, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan anak-anak muda sekarang itu. Yang saya barusan dibully karena saya membela hak seorang murid untuk tidak ditampar oleh gurunya karena merokok tuh. Lalu orang marah pada saya, Anda membela orang yang merokok. Bukan, saya membela hak dia untuk tidak ditampar. Ya, biasa dong ditampar. Jadi kemampuan kita netizen, kita bangga ada netizen yang bahkan bisa membatalkan suara parlemen. Suara netizen di Nepal bisa membatalkan suara presiden. Tapi kita mesti olah energi kemudaan ini supaya jangan jadi kecambah dari fasisme. Bergerombol di sosial media, bully sama-sama tuh. Begitu diajak diskusi, satu-satu mulai, ya Anda kan posisinya ini, bukan, argumenmu apa itu. Kita ingin tagih pada Pak Prabowo, dan beliau pasti mampu untuk membayar tagihan kita.
put your argument untuk melihat bahwa arah negeri ini betul-betul di 2029 adalah menuju masyarakat sosialistik. Dari situ parameternya kita ujikan. Apakah ada antara sosialistik? Apakah partai-partai kita sekarang berpikir dalam ide sosialistik? Kan itu konsistensi dari sebuah rejim. Disebut rejim karena dia utuh secara ideologis. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang demokrasi, apakah Pak Prabowo demokratis? Pasti. Dia pertama kali presiden yang memberi amnesti. Itu adalah input terhadap demokrasi. Prabowo menginputkan sesuatu di dalam demokrasi, yaitu amnesti terhadap mereka yang berbeda secara politik. Itu poin bagus betul tuh. Poin kedua, beliau berhasil untuk menahan godaan menerbitkan darurat militer. Itu adalah pertahanan demokratik yang luar biasa tuh. Apalagi yang mau kita tuntut kalau kita katakan itu di dalam kedudukan ideologisnya? Jelas Prabowo mengucapkan soal Israel Palestina, yaitu dipastikan diperlukan untuk siksa dalam global diplomacy. Jadi kita mau tagih itu, dan tagihan itu adalah hak warga negara yang menginginkan ada kehidupan lebih baik di 2029. Tetapi di dalam upaya kita membayangkan 2029 demokratik, hambatan-hambatan itu terjadi. Kalau tadi Pak Budiman bilang, ya kemiskinan itu soal akses, kemiskinan soal capability, yaitu yang dijadikan dasar Amartya Sen sehingga dapat Nobel di bidang ilmu ekonomi itu, tentang perspektif humanis di dalam ekonomi. Tetapi kalau kita tagih secara lebih sosialistis, hak saya untuk merampas kekayaan orang kaya terhalang oleh regulasi. Kenapa dihalangi? Coba. Bahkan yang terjadi adalah market ekonomi diselundupkan oleh Bahlil menjadi market society. Prabowo mau ngomong apa? Oke, ada market ekonomi, fine-fine aja, untuk menghitung rasionalitas dari transaksi, supply, demand. Tetapi kalau prinsip-prinsip market itu masuk ke dalam society, yang terjadi adalah hak masyarakat adat sekedar diucapkan, dihitung secara kuantitatif. Rempang yang sekarang lagi direbut-rebutin tanah-tanah itu, sekedar diterangkan secara market society. Bahlil bertanya, kamu kehilangan tanah berapa, rumah berapa, kita ganti di apartemen 3 kali lipat. Dia pindahkan home jadi house. Rakyat itu memerlukan home, suasana, diganti dengan house yang cuma beton, suasananya hilang. Mana ada orang punya suasana di apartemen, Pak? Itu yang saya sebut tadi, konsistensi itu mau kita tagih. Tanah diambil sekarang 3 juta hektar, 2 juta udah diambil. Pertanyaannya, setelah diambil mau diapain? Oh, konservasi. Kalau konservasi yang diambil dari ilegal sawit segala macam itu, konservasi artinya kembalikan pada pemilih awal. Siapa pemilih awal? Bukan ular, semut, gajah, sungai, pohon. 2 gajah yang saya rawat di Riau tewas. Ya, Damang dan Tari, ada 2 gajah di situ, habis hak dia, baru hak masyarakat adat. Jadi kalau kita lihat misalnya soal tanah-tanah ini, soal memperlihatkan memang ada kemiskinan dalam kebijakan. Tanah sudah diambil, mau diapain? Cuma ada 2 pilihannya, replanting atau reclaiming. Replanting tanam ulang artinya bisnis. Reclaiming artinya hak rakyat untuk mengambil alih warisan nenek moyangnya tuh, yang tidak dimengerti oleh kabinet, tidak dimengerti oleh Presiden Prabowo. Pasti dia tidak mengerti. Kenapa? Suplai informasi terhalang tiba pada Presiden. Kita bisa tahu siapa yang halangi, sehingga Presiden tidak punya pengetahuan komprehensif tentang keadaan. Jadi teman-teman, kita ucapkan sama-sama bahwa ada masa depan di kita, tapi dihalangi oleh klik di dalam kekuasaan sendiri. Itu dasar. Secara ideologis kita udah lepas kok.
presiden nyanyi internasional, ngomong di PBB tentang perdamaian dunia segala macam, mengucapkan dengan bagus bahwa kami bahkan dianggap lebih dari anjing oleh Belanda. Satu prinsip sosialistis in optima forma. Tetapi ketika kita mulai melihat fakta bahwa kita menginginkan lebih banyak demokrasi, mulai ada yang terganggu. Apa yang terjadi hari-hari ini? Di benak publik yang diingat bukan lagi makan siang gratis. Di benak emak-emak yang diingat bukan lagi perumahan rakyat. Yang diingat oleh BEM bukan lagi pendidikan gratis. Yang diingat adalah kapan Jokowi dihukum. Dan sejarah akhirnya memberi jalan secara perlahan-lahan, yaitu melalui skandal kereta api cepat. Jadi akhirnya kita harus kumpulkan energi untuk melihat hambatan psikologis kita adalah tidak mampu untuk mengucapkan ada yang salah selama 10 tahun sehingga kita miskin hari ini, sehingga demokrasi tidak tumbuh hari ini, sehingga BEM, mak-mak segala macam itu masih menggerutu hari ini. Kan backman itu yang kita sebut deep psychology-nya ada di situ. Dan kelihatannya mulai terjadi pembentukan opini bahwa memang mesti ada yang dihukum, bukan karena dendam, sebagai pelajaran bahwa kesalahan kebijakan boleh aja, tapi kalau kesalahan kebijakan itu dimaksudkan untuk ngumpulin uang, nah itu mesti dipersoalkan. Dan kelihatannya soal WUS ini akan jadi burning issue untuk memulai satu tradisi bahwa di dalam demokrasi, bahkan pemerintahan yang mendampingi pemerintahan existing hari ini di masa lalu berbuat korupsi, tetap pemerintahan yang existing hari ini periksa dong itu. Yes, Pak Prabowo mesti demi demokrasi, demi keadilan, demi kesetaraan, izinkan aparat untuk memulai memeriksa skandal WUS ini. That's point. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang bertanya, Rocky Gerung pro kereta cepat apa tidak? Saya pro kereta cepat, karena akan ada jalur baru yang memungkinkan seseorang dari Solo cepat-cepat tiba di Cipinang. Terima kasih.